2017 P4 kelompok 2 akan mendeskripsikan tentang keindahan lingkungan yang ada di STMIK IKMI sesuai dengan tugas bahasa Indonesia yang diberikan oleh Bapak Edi Supriyadi selaku dosen pengampu bahasa Indonesia. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. STIKMI IKMI Cirebon adalah salah satu kampus yang beralamat di Jalan Perjuangan nomor 10B Manjasem, adalah salah satu sekolah tinggi manajemen informatika yang berada di kota Cirebon. Kampus STIKMI IKMI Cirebon memiliki 3 prodi antara lain TI, Teknik Informasi, KA, Komputer Akuntansi, dan MI, Manajemen Informasi. Kampus ini juga menyediakan kelas reguler pagi dan kelas karyawan sore. Lingkungan dari kampus STIKMI IKMI Cirebon juga dekat sekali dengan jalan utama, sehingga dapat dijumpai bagi siapapun yang melewati area Manjasem ini. Ini adalah lahan parkir di STIKMI IKMI Cirebon. Lahannya cukup memadai, banyak kendaraan mahasiswa, dosen, maupun staf terparkir di sini. Parkirnya sangat rapi dan keamanannya adanya 1 CCTV dan 2 satpam. Keindahan di sini yaitu 1 buah pohon mangga, di mana tempat ini adalah favorit bagi mahasiswa untuk parkir di tempat ini. Tadi suarain kali ini. Untuk di area kampus STIKMI IKMI Cirebon ini memiliki 2 gedung utama yang antara lain Gedung 1, Gedung A digunakan sebagai sarana pembelajaran bagi mahasiswa, sedangkan Gedung 2B digunakan sebagai tempat sekretariat para dosen dan ketua. Sekarang kita sudah berada di dalam lingkungan kampus Cirebon. Di sini saya akan mendeskripsikan tentang lobi utama kampus Cirebon. Terlihat di sini saya di depan pintu lobi utama. Lobi utama ini untuk mahasiswa kita anggap sebagai wajah utama kampus Cirebon, karena di mana di sini mahasiswa-mahasiswi kampus Cirebon pertama kali memasuki gedung melalui lobi utama ini. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita lihat ke dalam. Banyak diperebutkan oleh. Baik, sekarang kita sudah memasuki lobi utama di kampus Cirebon. Di sini kita langsung diharapkan ada miniatur dari gedung kampus ini. Bisa di-sub. Ya, di sini terlihat sungguh sangat indah dan rapi bangunan dari miniatur kampus Cirebon. Ini adalah yang bertujuan untuk menjelaskan kepada mahasiswa-mahasiswi kampus dalam memahami dena peta dari kampus kita sendiri. Oke, cukup. Langsung di sini kita juga dilihatkan ada lemari bisa disebut lemari kenang-kenangan dan penghargaan. Ini banyak kenang-kenangan dari anak yang praktek, anak-anak SMK yang praktek di kampus, dan juga terdapat kenang-kenangan dari negara asing yang bekerja sama dalam pembelajaran di kampus. Ya, kenang-kenangan dari negara lain ini adalah sebagai poin utama atau unggulan dalam kampus kita, yaitu adalah program studi kepada kampus internasional. Kita lihat di sini banyak berdiri banner kecil yang berisi tulisan informasi atau tata tertib dari kampus Cirebon. Di nama ini tempatnya strategis
dikunjungi mahasiswa. Karena di sini fasilitasnya sudah lengkap, ada wifi, tempat duduk yang nyaman, tempat sampah, ruangan ber-AC, ada juga majalah penting informasi kepada mahasiswa. Ya, oke. Nah, itu saja penjelasan untuk Lodi Utama. Untuk sarana beribadah, kampus Teknik IKMI juga menyediakan satu bangunan masjid dan satu bangunan lagi sebagai kantin yang biasa dimanfaatkan bagi mahasiswa untuk beristirahat. Di depan kampus Teknik IKMI Cirebon juga tersedia pos satpam yang digunakan sebagai pengamanan bagi kendaraan para mahasiswa. Saat ini saya berada di depan toilet kampus Teknik IKMI, tepatnya untuk toilet perempuan. Kampus Teknik IKMI Cirebon juga menyediakan dua toilet, yaitu toilet laki-laki dan toilet perempuan. Di lantai 2 tersedia toilet laki-laki dan toilet perempuan, karena di lantai 3 hanya tersedia beberapa lab. Toilet IKMI juga selalu dibersihkan setiap harinya dengan pembersih yang berstandar. Toilet perempuan maupun laki-laki juga tersedia beberapa sabun cuci tangan yang dapat digunakan bagi mahasiswa untuk menjaga kebersihan tangannya. Untuk begitu kita lihat bagaimana untuk toilet perempuan. Toilet pria di STEMIK IKMI Cirebon memiliki dua tempat pembuangan, yaitu tempat pembuangan air kecil dan tempat pembuangan air besar. Selain itu, di toilet pria juga disediakan wastafel dan sabun untuk cuci tangan dan juga cermin. Keadaan di toilet pria sangat bersih dan nyaman karena dibersihkan setiap harinya. Selain itu, toilet pria juga tidak memiliki bau yang menyengat dan nyaman untuk dipergunakan. Untuk lebih detailnya, mari kita lihat. Di sini ada tempat untuk pembuangan air kecil. Dan juga ada wastafel dan sabun. Selain itu ada juga cermin. Di sini tempat pembuangan air besar. Wow. Dan lihat keadaannya di sini cukup bersih dan nyaman untuk mahasiswa dalam melakukan aktivitas buang air. Wow. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendeskripsikan sebuah ruangan kelas yang ada di STEM IKMI Cirebon. Untuk lebih lanjutnya, kita masuk ke dalam. Ya, di dalam sini terdapat 30 kursi, 1 meja dosen, dan ada papan tulis di sini. Ada 1 proyektor dan ada 2 buah AC. Ya, di ruangan ini keamanannya ada sebuah satu CCTV, dan di sini ada inventaris barang untuk mengetik barang yang ada, dan di sini ada jadwal pembersihan kelas, dan di sini ada dokumentasi antara STEM IKMI Cirebon dengan Polytechnic Institute of Kamboja atau kampus di luar negeri. Ya seperti inilah keadaan ruang kelas yang ada di STEM IKMI Cirebon, yang mana membuat mahasiswa nyaman karena ruangannya ber-AC. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Oke, saat ini saya telah berada di ruangan lab komputer STM IKMI Kota Cirebon. Ruangan lab ini adalah ruangan yang sering digunakan oleh mahasiswa untuk kegiatan teknologi informasi. Biasanya sering dipakai untuk mata kuliah KKPI. Keadaannya sangat rapih, mulai dari penempatan monitor, kemudian keyboard, mouse, dan penempatan fokus juga sangat tepat ya. Jadi para mahasiswa ini sangat mudah untuk melihat layar komputer mulai dari bagian belakang sampai bagian depan. Kemudian untuk meja dosen pun sangat tepat penataannya, jadi dosen bisa melihat mahasiswa dari depan maupun yang berada di belakang, sehingga kegiatan mahasiswa dapat dilihat oleh dosen dengan sangat baik. Kemudian soal kebersihan lab ini sangat dijaga dengan baik. Setiap mahasiswa akan masuk selalu dalam keadaan bersih dan rapi. Untuk segi kenyamanan sangat nyaman sekali, karena AC pun nyala dan sangat sejuk, sehingga mahasiswa tidak akan kepanasan saat melakukan kegiatan belajar mengajar. Papan tulis pun dengan keadaan bersih selalu dihapus setelah melakukan kegiatan belajar mengajar. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, saya sedang berada di perpustakaan STM Cirebon. Saya akan mereview tentang keadaan dan bagaimana keamanan dari perpustakaan STM Cirebon. Yuk kita lihat. Ini ada daftar arsip, daftar keterangan absen bagi mahasiswa yang ingin belajar di sini harap tanda tangan di sini agar bisa tahu siapa aja yang datang ke sini. Ini adalah buku yang berhubungan tentang IT dan itu pun sangat rata-rata. Kenyamanan masing-masing. Dengan keadaan ini AC maupun tempat dan bagaimana dan tempat lihat bagi mahasiswa yang belajar. Sekian dari saya. Kampus Teknik IKMI Cirebon memiliki satu buah bangunan yaitu kantin yang biasa digunakan untuk para mahasiswa dan dosen untuk beristirahat. Dan lebih detailnya lagi, mari kita masuk untuk melihat dalamnya kantin. Dalam banget. Banyaknya makanan, kenyamanan juga itu. Besok. Dan banyaknya makanan dan minuman, yaitu ada 2 lemari es yang biasa untuk dinginin minuman. Dan ini buat makanan ringan yang biasa dibeli oleh dosen dan para mahasiswa. Kenyamanan. Saya telah berada di Masjid STM IKMI, yaitu Al-Hidayah. Di sini saya akan mendeskripsikan bagaimana keadaan Masjid STM IKMI. Ayo kita masuk ke dalam. Oke, sekarang kita akan melihat tempat wudhu dari masjid ini. Tempat wudhu ini dipergunakan oleh mahasiswa, dosen, dan para staf untuk melakukan pensucian hadas untuk memulai sholat. Keadaan tempat wudhunya sangat bersih dan kerannya pun nyala semua. Kondisi airnya pun bersih. Selanjutnya kita akan masuk ke ruangan untuk ibadah. Di
sini ada dua, yang pertama untuk laki-laki dan yang di belakang untuk perempuan. Sejadahnya pun ada beberapa untuk bagian depan, dan biasanya di bagian belakang akan menggunakan minyak. Kondisinya sangat rapi dan bersih, lantainya pun bersih, dan untuk sholat pun nyaman karena memiliki 4 buah AC yang menyala semua. Dan itu saja, terima kasih. Oke teman-teman, sekarang saya sedang bersama dengan Pak Alex, salah satu pihak keamanan yang ada di kampus STMIK IKMI. Pak, bagaimana sistem keamanan di STMIK IKMI sendiri, Pak? Sistem keamanan di STMIK IKMI, pertama kita ya dibantu oleh pengawas CCTV. Kedua, kita istilahnya kontrol setiap 2 jam sekali untuk istilahnya kelas itu Pak Sujadi setiap kontrolnya. Intinya di kampus kita ini alhamdulillah kondusif untuk permasalahan-permasalahan yang lain. Pertama, kita punya wawasan lingkungan parkiran kendaraan bermotor. Sementara ini jangan sampai kita terjadi istilahnya ya yang tidak diinginkan, terutama ya kendaraan-kendaraan roda 2. Tetapi walaupun kita ada istilahnya pengawas CCTV, kita harus waspada, terutama helm, karena kita sering ya bukan istilahnya sekali 2 kali, makanya ke rekan-rekan mahasiswa untuk mengimbau untuk menyimpan barang masing-masing, terutama helm, istilahnya menjaga lah. Jangan mengandalkan CCTV gitu kan, karena kita tidak bisa mengawasi setiap saat dan setiap menit kan gitu lah, terutama helm, karena helm itu susah untuk dipantau, karena bisa aja teman sendiri pakai ya kan, tapi keluarnya kan kita nggak tahu helm siapa. Itu untuk istilahnya mengimbau ke mahasiswa, ke teman-teman untuk menjaga barang masing-masing, terutama helm. Untuk kendaraan ya alhamdulillah kita sudah terjamin lah dengan CCTV, dan kita tiap keluar masuk memantau. Untuk kelas malam kita ada 2 cara untuk istilahnya mengamankan, karena kalau malam itu keamanan kita hanya 2, tidak ada shift dan tidak ada pergantian, karena kita nggak tahu sistemnya seperti apa di sini. Kebetulan Pak Sujadi jam 8 sampai jam 7 sudah pulang. Selanjutnya Pak Alex yang sampai pagi lagi. Makanya kalau yang kelas malam itu kita pakai kartu pengenal untuk parkiran, untuk mengenal satu persatu kendaraan keluar masuknya, karena kalau malam itu lebih rawan daripada siang untuk kendaraan, karena muka orang mahasiswa itu tidak terpantau kan gitu kalau malam. Satu, kedua, kalau kelas malam kita sering mengimbau terutama perempuan. Kenapa sering mengimbau? Kita sering mengimbau ke mahasiswi jangan selalu pulang sendiri, karena di lingkungan jalan perjuangan itu lumayan agak rawan gitu kan, karena beberapa kali sering saya istilah terutama ya laporan dari mahasiswa tersebut. Istilahnya ada mungkin 3 minggu yang lalu kita ada laporan juga jambret di daerah Majasem, itu mahasiswa kelas 6 semester 6. Itu yang saya tahu, itu yang saya jaga kampus ini. Makanya saya sering mengimbau rekan-rekan saling pengertiannya, saling mendukung untuk keamanan, terutama kendaraan masing-masing atau barang masing-masing. Itu yang saya laporkan ke Anda. Nah, ini kan pihak keamanan di STMIK IKMI kan cuma 2 orang, Pak. Iya. Nah, apakah kewalahan atau tidak, Pak? Wah, bukan kewalahan lagi, terutama saya. Saya istilahnya tidak ada istirahat sama sekali, ya kan? Nah, mungkin ada selang istirahat itu, kalau saya informasi ke Pak Sujadi, tolonglah saya istirahat dulu, karena kalau malam itu kadang-kadang kan teman-teman pulang ada yang jam 11, ada yang apalagi kadang-kadang pimpinan itu pulang malam juga kan gitu. Ya intinya saya harus standby kan,
berstandby untuk istilahnya untuk gerbang gitu lah. Itu yang mungkin saya hampir 11 tahun ya bekerja di STMIC ini. Untuk sementara ini ya sebetulnya sih ya paling tidak sih ya ada stipan, karena biar kita ada istirahatnya, karena kita bukan robot ya. Manusia itu intinya harus punya istirahat ya sudah waktu kan gitu kan, gimana, dan karena intinya kan keamanan punya keluarga gitu. Itu yang saya laporkan. Ya segitu aja Pak, mungkin yang saya tanyakan. Terima kasih atas Oke. waktunya. Oke. Mohon maaf ya. Terima kasih. Saat sendiri nih, apa tentang keindahan di sini, kenyamanannya bagaimana dan lingkungannya dari lingkungan Kebersihan sih ini menurut saya kurang sih, masih terlihat sama di mana-mana. Masih kurangnya sadar diri dari mahasiswanya sendiri. Kalau keamanannya sendiri di sini, Kalau keamanan sejauh ini udah bagus sih, soalnya belum terdengar kayak kehilangan apapun atau kerusakan apapun. terus saran si AA sendiri nih untuk kedepannya bagaimana? Saran saya untuk kebersihannya ya dari mahasiswanya dulu tentang kesadaran diri atas lingkungannya sendiri, kayak buang sampah di tempat sampah sama ya buang sampah di tempat sampah sih intinya gitu. Udah, terima kasih untuk wawancara. Gimana pendapatnya Mas tentang lingkungan di lingkungan di IKMI ya cukup lumayan bersih, karena ya setiap kali sering kali ya saya lihat tukang bersih-bersih itu berkontribusi terhadap lingkungan sini, sehingga ya kenyamanan mahasiswa pun juga terjamin lah. Setidaknya ya tidak merasakan adanya debu di sini, di sekitar dalam sini. Terus pendapatnya Mas gimana tentang lingkungan di sini? Buat kedepannya. Buat Kedepannya ya buat kedepannya sih ya mahasiswa dapat berkontribusi terhadap lingkungan ini, karena saya tidak melihat mahasiswa itu membersihkan lingkungan ataupun berkontribusi terhadap lingkungan ini, sehingga ya kasihan lah tugas kebersihan. Sedangkan di sini kan cuma ada kalau nggak salah 2 orang. Tugas kebersihannya lagi capek mereka itu. Kalau menurut Mas tentang keamanan di IKMI gimana? Kalau keamanannya sendiri, saya sih belum pernah dengar ya laporan kehilangan gitu di sini. Kalau misalnya barang ketinggalan, terkadang ya tugas kebersihan itu yang ngambil pas kebetulan bersih ruangan. Motor pun juga sama, saya belum pernah dengar laporan kehilangan seperti itu, kan dan dijaga oleh kelas satpam. Apalagi sekarang di sini sudah terpasang CCTV di semua ruangan, jadi ya saya rasa sudah terjamin keamanannya. Terus kalau menurut Mas untuk kedepannya keamanan itu gimana? Kedepannya? Ya namanya keamanan tidak ada yang 100% namanya. Semua ya dimulai dari diri kita sendiri. Kalau misalnya naruh barang gitu atau apa itu selalu simpan dengan baik, itu aja sih. Sudah sekian dari wawancara tentang lingkungan ini dan tentang keamanan ini juga. Dan makasih untuk Mas, apa namanya? Mas Farel. Hari ini berapa? P2. Udah P2. Sekian dari kami. Terima kasih Mas Farel atas wawancaranya. Ya sama-sama. Mau wawancara sebentar ya. Ini yang pertama, bagaimana pendapat Bapak tentang kebersihan lingkungan STMIC IKMI Cirebon? Oke, untuk kebersihan STMIC IKMI Cirebon ini kan sendiri
harusnya setiap koridor kan ada yang namanya tong sampah atau pembersihan untuk mahasiswa makan siang atau apa. Tapi sebenarnya itu mahasiswa masih membuang sampah sembarangan, padahal kita sudah menyediakan tong sampah di situ. Untuk pembersihannya sih cukup, sebenarnya cukup lantai 1, lantai 2, lantai 3 sudah terpenuhi untuk tong sampah untuk pembersihan tersebut. Dan untuk sarana prasarana sudah mencukupi. Tinggal bagaimana mahasiswa itu menjaga kebersihan kampus sendiri. Dan untuk keamanannya, apakah ini udah aman atau belum? Oke, untuk keamanan kita di sini sudah memiliki keamanan fasilitas CCTV yang lengkap. Lantai 1, lantai 2, koridor sampai satpam pun sudah disediakan untuk keamanan CCTV sendiri. Dan untuk sarannya Pak, untuk kedepannya teknik ini itu harus seperti apa? Oke, saran kedepannya teknik ini itu bukan hanya teknik minus saja sendiri, tapi kita sebagai warga teknik Cirebon sendiri kita harus menjaga lingkungan dan kebersihannya. Walaupun kita sudah memfasilitasi, tapi kalau misalkan mahasiswanya sendiri yang ibaratnya masih belum mencukupi untuk membersihkan atau apa di kelas, makan masih ditaruh di kelas gitu. Nah itu kan tinggal kesadaran kita sendiri masing-masing. Sekian aja.